Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Sri Lestari Setianingsih dari SMA Negeri 9 Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing informasi terkait aksi nyata PMM Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Mari kita simak berikut ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan tips bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik. Nah, sebelumnya kita pahami dulu, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh siswa. Oleh karena itu, guru wajib tahu bagaimana cara melatih agar siswa memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Dan dengan berpikir kritis, siswa dapat lebih paham akan suatu masalah dan lebih mudah dalam memecahkan masalah, entah itu berkaitan dengan pelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kemampuan berpikir kritis memiliki banyak manfaat. Di antaranya, dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, tidak termakan berita hoax, bahkan bisa membuat diri sendiri lebih memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki. Para guru dan juga orang tua pasti ingin mereka menjadi generasi yang mampu menghadapi tantangan dunia dengan cara berpikir kritis. Nah, ada beberapa tips untuk melatih kemampuan berpikir kritis kepada siswa. Tips melatih kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah banyak bertanya. Rasa keingintahuan yang tinggi adalah kunci utama dari kemampuan berpikir kritis. Ketika ada suatu hal atau permasalahan baru yang kamu tidak yakin akan jawabannya, kamu bisa menanyakan kepada orang lain ataupun diri sendiri. Kamu bisa mengkonfirmasi apa yang sudah kamu ketahui dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hal itu adalah fakta, opini, atau ide. Namun, jika masih mendapat jawaban yang kurang memuaskan, kamu bisa mulai bertanya ke rekan kamu. Langkah ini dapat membantu kamu untuk menentukan tujuan dan nilai pada suatu informasi. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Cara yang kedua adalah dengan menumbuhkan rasa percaya diri di setiap siswa. Seperti yang kita tahu bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru bisa melatih berpikir kritis siswa melalui kemampuan yang dimiliki setiap anak. Bahkan dalam hal ini orang tua juga berperan penting, di mana orang tua harus memahami perbedaan antara minat anak dengan kemampuan orang tua untuk menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi siswa dengan berbagai media untuk berpikir kritis. Cara yang ketiga ini dengan memberikan fasilitas kepada siswa dengan berbagai media yang mampu merangsang kemampuan berpikir kritisnya. Para guru bisa memberikan soal-soal pelajaran dalam bentuk cerita yang menarik dan tak lupa disertai dengan informasi yang lengkap. Hal ini akan membuat para siswa untuk mencari jawaban yang dengan sabar, berulang, dan teliti. Dengan memberi soal-soal dalam bentuk cerita akan membuat siswa juga mampu meningkatkan kemampuan literasi mereka. Meningkatkan kemampuan literasi berarti akan meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Dan yang keempat adalah sering memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana kepada siswa.
Cara yang terakhir, melatih kemampuan berpikir kritis siswa dengan memperbanyak bertanya kepada siswa dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Cara ini sangat efektif untuk membuat siswa mencari jawaban lebih spesifik atau detail. Bahkan para siswa akan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang didapatnya dari peristiwa-peristiwa saat ini. Hasil akhirnya, mereka akan bisa merumuskan solusi-solusi untuk menghadapi masalah. Dan ada beberapa manfaat dari kemampuan berpikir kritis yang nanti akan dimiliki oleh siswa. Yang pertama adalah mudah menyelesaikan masalah. Dengan melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, siswa dapat menemukan apa saja kesalahan yang secara tidak sengaja maupun sengaja terjadi. Tak hanya menemukan apa saja permasalahannya, manfaat lain dari berpikir kritis adalah membantu mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kata lain, critical thinking dapat meningkatkan kemampuan problem solving yang juga sangat penting di dalam dunia kerja nantinya. Yang kedua adalah mengetahui kemampuan diri. Berpikir kritis juga dapat membuat siswa lebih mengetahui kemampuan diri sendiri. Ketika menganalisis sebuah permasalahan secara kritis, siswa akan menemukan informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Hal ini akan membuat siswa lebih paham akan kemampuan diri, mengetahui apa saja yang tidak diketahui, dan mencari cara untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah menjadi lebih open-minded. Ketika menerima informasi baru atau mencari solusi atas masalah yang ada, siswa harus tetap objektif dan tidak bias dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jika sudah mengetahui kemampuan diri dan tetap objektif dalam menilai sesuatu, maka akan lebih mudah bagi siswa untuk menerima informasi baru. Dengan begitu, siswa dapat menjadi lebih open-minded dalam menerima informasi baru atau argumen yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang keempat adalah dapat berkomunikasi dengan baik. Manfaat lain dari berpikir kritis adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Lebih spesifiknya, kemampuan mengkomunikasikan sebuah ide secara sistematis dan informatif. Dan dilansir Linda Blanche Careers, berpikir kritis mendorong siswa untuk mempelajari informasi baru, memahami maksudnya, dan menjelaskan ide tersebut ke orang lain secara mudah. Serangkaian proses tersebut akan sangat membantu ketika siswa sedang melakukan presentasi atau menyampaikan ide. Siswa dapat menyampaikan ide dengan baik dan juga siap dengan jawaban dan pertanyaan yang mungkin akan diberikan terkait topik yang dipresentasikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.